Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Membuka pintu rezeki dan menyembuhkan penyakit. Siapa yang tidak tahu dengan surat Al-Fatihah? Tentu saja semua umat muslim hafal dengan bacaan ini, karena selalu dibacakan pada saat sholat. Jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Berikut 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. 1. Surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah SAW, sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali. Tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedang aku berada di belakangnya sampai dia masuk ke rumahnya. Aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu selama 70 kali, setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci, dalam gelas, kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah. Serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif, dan jika dibaca sebanyak 100 kali, dalam sehari akan terjaga pikiran dan hatinya, sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati, dan pikiran. 4. Sebagai perlindungan dan mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali dan sholat fardu subuh selama 40 hari tidak kurang tidak lebih. Setelah 40 hari berdoa kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu dengan istiqomah, insya Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. 7. Meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. 8. Mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah salat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran, surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. 9. Pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. 10. Dikabulkan hajat yang baik. Jika senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Di dalam kitab Qadasallahu Sirahu dijelaskan siapa saja yang mempunyai maksud, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut, dan lainnya. 12. Menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas, atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum. Insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. 13. Mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surat Al-Fatihah. Caranya diambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar, bisa, dan sengatan. Caranya dengan membacakan surat Al-Fatihah lalu tiupkan yang terkena sengatan dengan sedikit lidahnya pada bagian yang terkena sengatan. 14. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya meletakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit lalu bacakan surat Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini, Ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain, kalimatnya seperti ini, Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Bisa juga dengan membaca doa seperti ini, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. 15. Menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya. Hingga bulan nampak jelas, apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali.